Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mustami'in yang hafizahumullah. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan lagi bertemu dengan bulan yang mulia. Afdhalus syuhur. Bulan khairum min alfi syahr. Bulan yang penuh barakah, penuh dengan pahala, sehingga Kanjeng Nabi menyebutkan betapa banyaknya, betapa kemuliaan bulan Ramadan. Tidak bisa menyebutkan secara rinci, tapi Nabi menyebutkan dengan dawuhnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala annahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umat saya tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pahala yang ada di bulan Ramadan, keutamaan yang ada di Ramadan, seandainya mereka tahu, maka niscaya mereka menginginkan supaya 1 tahun penuh ini menjadi Ramadan semua. Bahkan ada dawuh naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa kalamuhu shadaqatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu sudah ibadah. Orang yang tidur karena kepayahan berpuasa, karena melakukan amalan-amalan di bulan puasa, kepayahan tidur, maka tidurnya itu ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya saja orang berpuasa sudah sama dengan orang bertasbih, membaca tasbih. Wa kalamuhu shadaqatun, ucapannya orang berpuasa, ucapan yang benar, bukan ucapan yang dilarang, itu sudah merupakan sedekah. Shaimin, shaimat, mustami'in, mustami'at yang kami hormati. Orang berpuasa itu ada tingkatan-tingkatannya atau ada kelasnya. Sehingga kelas orang berpuasa satu dengan lain tentu tidak sama. Karena ada tingkatannya, ada klasifikasi antar puasa.
disebutkan oleh ulama bahwa lis-shaimi darajatun. Orang yang berpuasa itu ada klasifikasinya, ada tingkatannya. Pertama, shaumul awam, wa shaumul khawas, wa shaumu khawasil khawas. Pertama yaitu puasanya orang biasa, orang awam atau orang yang biasa. Wa shaumul khawas, yang kedua yaitu tingkatan puasanya orang istimewa, orang penting. Kalau diibaratkan undangan itu, nah, kelas undangan VIP, ya. Undangan orang penting. Kalau tingkatan pertama tadi orang biasa, shaumul awam. Yang kedua ini puasa tingkatannya orang khusus, orang istimewa atau VIP, orang penting. Nah, yang ketiga, shaumu khawasil khawas, yaitu puasanya, tingkatan puasanya orang yang sangat istimewa, sangat penting. Kalau diundangan di VVIP, ya. Kalau kedua tadi VIP, kalau yang ketiga ini tingkatan VVIP, tingkatan orang-orang istimewa, orang-orang yang sangat penting, VVIP. Tingkatan pertama itu puasanya orang biasa. Puasanya orang pada umumnya, orang awam. Yaitu fakafful batni wal farji an qada'il syahwah. Yaitu puasanya orang biasa. Yaitu puasa perutnya saja. Perut, tidak makan, dimasuki makanan, dan tidak ngumpuli istri. Mulai imsak sampai waktu buka, itu perut tidak diisi makanan, artinya tidak makan, tidak minum, dan tidak ngumpuli istri. Itu sudah puasa, sudah. Itu tapi puasa kelas orang biasa. Rasanya orang biasa, pokoknya mulai imsak, tidak makan, tidak minum, dan tidak ngumpul istri sudah puasa. Tapi kelas rendah itu oleh bawah. Amma shaumul khawas, adapun puasanya orang yang khusus, VIP, kelas VIP ini, kelas utama, VIP, very important person, orang yang sangat penting, ya, yaitu fahuwa shaumus shalihin, puasanya orang-orang soleh. Bagaimana puasanya orang soleh? Wa huwa kafful jawarih anil atham, yaitu berpuasanya semua anggota badan dari kelakuan-kelakuan dosa. Jadi semua anggotanya juga ikut puasa, bukan hanya perut dari berpuasa dari makan, bukan hanya kemaluan berpuasa dari ngumpul istri, tetapi semua anggota badan ikut berpuasa. Yaitu mata berpuasa dari melihat apa yang dilarang oleh syariat. Ghaddul basar an kulli ma yadhumu syar'an. Itu puasa. Lisan juga ikut berpuasa. Hifdzul lisan anil ghibah wal kadhibi wan namimah. Lisan juga ikut berpuasa, tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang dilarang seperti ghibah, dusta, bohong, dan atu-atu. Telinga juga ikut puasa, semua ikut puasa. Kaful udhun min istima'i kulli makruhin.
yaitu menjaga telinga dari mendengar atau mendengarkan barang-barang yang tidak disenangi atau yang tidak dibolehkan didengarkan menurut syariat. Begitu pula semua anggota. Kaffu jami'al a'dha' anil makarih. Wa kafful batni anis syubuhat fi waqtil iftar. Pokoknya mencegah, melarang semua anggota dari melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh syariat. Bukan hanya dilarang, tapi tidak disenangi, apalagi dilarang. Menghindar dari hal-hal yang tidak disenangi. Wa kaful batni anis syubhat, dan juga mencegah atau menjaga perut dari hal-hal yang syubhat, yang belum jelas halal haramnya pada waktu makan. Kemudian yang kelima, alla yastakthir minal halal waktu iftar. Harus tidak memperbanyak makanan berlebih-lebihan walaupun halal. Pokoknya sekedar hanya mengisi perut saja. Itu pada waktu makan atau waktu berbuka puasa. Itulah puasanya kelas atau tingkatan saumul khawas, tingkatan puasanya orang istimewa atau VIP. Wa amma saumul khawasul khawas, adapun puasanya orang yang sangat-sangat istimewa, yaitu fasaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah. Itu bukan hanya anggota badan, bukan hanya mulut, tidak makan dan minum, tidak mengulis istri, dan juga badan juga meninggalkan barang-barang yang dilarang, tapi puasanya hati. Hatinya juga berpuasa dari hal-hal yang dilarang. Hatinya juga berpuasa meninggalkan dari keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran keduniaan. Dan bahkan mencegah dari segala sesuatu atau menghilangkan sesuatu hanya kepada Allah saja. Mengingatkan kepada Allah saja. Ini puasanya orang istimewa. Para Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, shaimin, shaimat yang terhormat. Puasa memiliki banyak keutamaan. Dan memperolehnya dilakukan secara bertahap dan berproses dari hari ke hari sehingga menuju kemenangan seorang hamba dalam mencapai kesempurnaan ibadah puasanya. Ya. Keutamaan hari berpuasa ini oleh sebagian ulama telah dikelompokkan melalui fase atau tingkatan fase 10 hari. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan fase ketiga, 10 hari ketiga. Dengan mengacu sabda Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah huwa syahrun awwalu rahmatun wa awsatu maghfiratun wa akhiru itqum minan nar. 10 hari pertama fase 1, yaitu fase rahmat. 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah awal yang melelahkan, ujian bagi kesabaran dalam melaksanakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Para ulama memaknai 10 hari pertama sebagai rahmat, yaitu terbukanya pintu rahmat Allah pada hamba-hamba pilihannya yang menunaikan puasa. 10 hari kedua atau fase kedua itu maghfirah, kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Di samping terkabulnya segala doa dan permohonan kepada Allah, juga diampuninya segala dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga pada 10 hari kedua atau
pertengahan bulan Ramadan sering dimaknai sebagai maghfirah atau ampunan dari segala dosa yang telah lalu. Seyogyanya kita manfaatkan ini momentum Ramadan 10 hari yang penuh maghfirah, yang benar-benar dengan memperbanyak permohonan ampun kepada Allah. Yang ketiga, fase ketiga adalah 10 hari ketiga, itqun minan nar. 10 hari terakhir di dalam Ramadan dinamai itqun minan nar. Fase. Rasulullah jika Ramadan memasuki 10 hari terakhir, maka beliau semakin memaksimalkan dalam beribadah. Beliau menghidupkan malam harinya untuk bertakarub kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW apabila memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan membangunkan anggota keluarganya dan beliau kencangkan pakaiannya. Istaiqadha ahlahu wa syadda mi'zaru. Rasulullah pada 10 terakhir bulan Ramadan selalu beriktikaf bahkan. Demikian juga para sahabat, karena iktikaf adalah merupakan penyempurna ibadah puasa di bulan Ramadan, terlebih yaitu itqun minan nar, yaitu pembebasan dari neraka. 10 hari terakhir malam bulan Ramadan merupakan keutamaan yang dipilih oleh Allah, karena di saat itulah juga datangnya Lailatul Qadar, dan di dalamnya syarat dengan keutamaan yang bisa didapatkan pada waktu-waktu tersebut. Itulah fase-fase di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh, ya, dengan kekuatan, dengan penuh kekhusyuan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.